almarhum Bapak Insinyur Simon Topaloa. Sebagai anak-anak cucu, sebagai saudara, sebagai keluarganya, ini yang dipilih Tuhan. Tentu juga kita semua bilang di depan gereja, di kantor sinode, kiranya semuanya berjalan dengan baik. Yang mengatakan kata terakhir bahwa di acara ini yang tadinya seperti suasana itu begitu saja sampai pada kata yang kedua, lalu saya memeluk almarhum dari bersama adik-adikku dan seluruh rumpun keluarga yang mengalami duka pada malam hari. Pulang lagi biar cepat selesai. Saya lewat tapi pakai bagasi sama TP nanti. Sampai saya berikan sampai Bali sama Bapak Keluar. Jalan mungkin Bersama dengan anak-anak dan cucu dalam membagi duka atas kepergian orang tua, suami, opang, saudara kita. Dengan hormat saya sebut namanya almarhum Bapak Insinyur Simon Topaloa. Perlu kami sampaikan bahwa mungkin ibadah kita agak terlambat sedikit karena kami baru selesai juga melaksanakan pemakaman kurang lebih sekitar jam 5 tadi, sehingga agak molor waktu sedikit, dan juga ada hal-hal yang perlu kami bicarakan di mana. Dan setelah itu acara yang ketiga adalah ucapan belasungkawa. Yang pertama dari kerukunan keluarga Saluputi, Ikatan Keluarga Tambalangan, kemudian kerukunan keluarga Pondok Sepaka. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ferdinandus Boko SHMH. Selanjutnya ucapan belasungkawa yang kedua dari Pangkastrat Kota Kendari, Bapak Niko Samara SEMM. Selanjutnya acara keempat yaitu penyampaian acara yang kelima lelang dan acara yang keenam istirahat. Itulah rangkaian acara yang akan berlangsung pada malam hari ini, dan mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita dan kita masuk dalam ibadah acara yang kedua. Dan kepada rekan-rekan majelis yang akan membantu pelayanan pada malam hari ini kami persilakan. Shalom. Mari kita membuka halaman 5 liturgi penghiburan bentuk 3. Saya jemput dengan kasih, kita berdiri, kita memuji Tuhan dari lagu pujian penghiburan.
Mari berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di tengah pergabungan kami bersama saat ini, saatnya firman-Mu hendak diberitakan. Dan sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon turunlah urapan Roh-Mu yang kudus atas tempat ini, bahkan setiap kehidupan kami, supaya firman-Mu yang diberitakan sungguh menjadi berkat bagi kami. Pembentuk dan teristimewa keluarga yang mau hidup. Ini kami semua Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman-Mu dan juga hamba-Mu yang memberitakan. Dalam penghiburan yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita saat ini terang dari kitab Injil Matius pasal 5 ayatnya yang keempat. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan tertulis, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan penghiburan yang dikasihi Tuhan. Sebelum perlindungan firman Tuhan ini, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang bisa diberikan untuk saya bisa mengambil bagian dalam pelayanan meninggalnya kita almarhum Bapak Insinyur Simon Bepalua. Dan ada satu peristiwa yang tidak bisa saya lupa dan selalu saya ingat dia. Ketika almarhum terpilih menjadi bendahara di Indonesia, itu sesuatu yang saya bilang menarik dan ajaib. Karena suaranya waktu itu kalau saya tidak salah, bukan menjadi dirinya, tetap mengapa begitu. Karena sungguh tahu dia itu artinya ini yang dipilih Tuhan. Setujukah kita semua bilang setuju dari 100%? Bukan saya tanya sekarang. Waktu itu menarik sekali. Dan ketika mau dilantik tidak ada stolanya. Dan kebetulan saya bawa stolan. Yang intinya dia katakan dalam pembacaan itu, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Artinya saudara-saudara, bahwa kekasih-kekasih kita yang telah mendahului kita meninggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti almarhumah maupun almarhum kekasih kita di sini, bahwa segala urusan mereka, segala sangkut paut tentang kehidupan mereka telah selesai, telah tuntas. Bahasa hari-hari dalam bergaul kita biasa dengar, selesai bola-bola. Tidak ada lagi persoalan. Mereka dikatakan berbahagia. Karena itu mereka bisa beristirahat. Beristirahat bukan istirahat dalam kegelisahan, memang istirahat betul. Yang kita selalu lihat itu di salib, kalau orang meninggal ditulis RIP. Tadi malam sudah dijelaskan itu. Rest in peace, beristirahat dalam damai. Betul-betul beristirahat karena memang selesai masalah. Baik sebagai istri, sebagai anak-anak cucu, sebagai saudara, sebagai keluarga, apakah kita juga dapat berbahagia dalam duka cita yang kita alami? Masalah ini memang tidak mudah kita jawab, saudara-saudara, jika kita tidak memiliki dasar yang kuat membahagiakan kita. Pada suatu ketika di tahun 2015, saya tahu itu karena saya catat di kertas khotbah saya.
kematian. Dia bilang begini sama saya, Pak Pendeta, ketika terjadi peristiwa kematian pada diri seseorang yang beriman kepada Yesus Kristus, sebenarnya masalahnya telah selesai, seperti yang dikatakan Wahyu tadi. Tetapi bagaimana mereka yang ditinggalkan? Apakah mereka berbahagia? Dan almarhum Masih Samu dia bilang seharusnya dia bahagia. Karena kalau Wahyu menulis tentang kebahagiaan orang yang telah meninggal di dalam Tuhan, kita Injil Matius bahwa mereka yang berduka juga berbahagia. Karena itu Pak Pendeta, tolong kalau khotbah tentang kematian jangan hanya Wahyu dikhotbahkan. Banyak kali itu dibahas, tapi Matius ini jarang sekali dibahas. Tolong dikhotbahkan juga. Dan saya tahu sejak tahun 2015 saya mengkhotbahkan bagian ini. Saya dulu sudah berapa kali, termasuk malam ini. Saya sengaja membaca ini bukan karena supaya nge-vlog dari malam, tapi memang saya ingat anakku. Saya ingin membaca bagian ini sekaligus untuk memenuhi kerinduan. Ya, karena mungkin dalam hati itu kalau saya mati, ya supaya keluarga aku bahagia, jangan dia bersedih sekali. Dia harus mengerti apa maksud Tuhan. Meskipun memang sedih, tapi dia tidak boleh dikalahkan kesedihan. Dia tetap harus bisa bahagia. Kan saya baca ini bagian itu. Berbahagialah orang yang berduka cita. Memang ini terasa aneh. Terasa aneh dan bertentangan dengan cara penalaran normal kita sebagai manusia. Sebab dunia kehidupan kita manusia mengatakan bahwa yang berbahagia itu hanyalah mereka yang bersuka cita. Tidak mungkin yang bersuka cita. Tetapi mengapa bisa seperti itu? Tentu saja bahwa kita percaya Tuhan Yesus tidak bersabda salah itu. Karena kemudian kita akan menemukan bahwa kita akan mulai mengerti ketika kita membaca keseluruhan bagian ini. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Dari sabda ini menjadi jelas bahwa kebahagiaan yang diperoleh dalam duka cita ini bukanlah bersumber, bukanlah didasarkan pada duka cita yang dialami, tetapi bersumber dan didasarkan pertanyaan ini. Bagaimanakah penghiburan yang diberikan Tuhan itu dan yang membubarkan bisa menjadi bagian? Saudara-saudara mungkin bisa mengungkapkan berterlebih dalam peristiwa kematian. Jangan pernah mengalami duka cita ini. Tidak didamai dan peristiwa ini. Dalam 1 Korintus 15 ayat 22 dikatakan semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Jadi mati itu bukan sekedar bukan hanya mati seperti almarhum. Ternyata kematian itu pertama-tama menunjuk pada kematian secara rohani akibat dosa. Dalam persekutuan dengan Adam, Adam yang jatuh dalam dosa ini, seluruh keturunan dikuasai dosa. Seluruh keturunan yang namanya manusia, kecuali kalau ada yang tidak dari Adam di sini, ada yang tidak dari Adam. Dosa itu menjalar. Dan selain itu, dalam persekutuan dengan Adam yang diciptakan dari tanah itu, dia panah. Karena itu menghasilkan hati mati. Tetapi kalau kita berduka cita di dalam Tuhan, artinya
Kita datang membawa hidup kita di dalam Tuhan. Kita sadar siapa kita. Tetapi kalau tidak di dalam Tuhan, maka masalah hidup kita tidak selesai. Sesungguhnya akan beroleh selamat dan akan dihidupkan kembali sesuai dengan janji Tuhan. Kita akan beroleh selamat dan akan dihidupkan untuk menikmati kekekalan kehidupan surgawi bersama Kristus. Sebagaimana dikatakan, saya mengutip dari 1 Korintus pasal 15 ayat 22 tadi. Saya baca lengkap ayatnya. Dia katakan begini. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Itu alasannya mengapa kita orang-orang percaya harus berduka cita dalam Kristus. Engkau mengajarkan kepada kami tentang bagaimana mengasihi dan mencintai. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kegiatan bekerja dan melayani. Rasanya sulit bagi kami melepaskan. Tetapi kami harus melakukannya karena aku percaya Tuhan mengasihimu. Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Dalam diri manusia berdiam talenta dan karunia pemberian Tuhan yang memperlengkapi setiap insan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Almarhum Bapak Insinyur Simon P. Paluan adalah seorang pribadi yang memiliki talenta dan karunia Tuhan. Sungguh pun ia tak luput dari kekurangan dan keterbatasan. Tetapi sepanjang hidupnya, ia telah berupaya untuk mempersembahkan sesuatu yang indah bagi keluarga dan bagi banyak orang, terlebih kepada Tuhan. Sesungguhnya hidup dan matinya ada dalam kekuasaan Tuhan. Kini dia telah pergi meninggalkan berjuta kenangan di sepanjang hidupnya bersama kami. Berarti pun dia sangat berarti bagi kami dan untuk semua yang Tuhan buat dan beri. Kepada Dia yang sangat kami kasihi, kami mensyukurinya dan bersama-sama dengan kami mengucapkan lagi kepada Sang Pemilik hidupnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Indah rencana-Mu Tuhan. Atas hidup dan mati kami. Kepadamu pada saat ini kami semua tertunduk, merendahkan diri, mempersembahkan segala pujian, hormat kami kepadamu. Oleh karena kami sadar dan sungguh percaya bahwa hari-hari hidup yang kami jalani beberapa hari terakhir ini dalam segala perkabungan duka cita kami, hanya karena kemurahan-Mu saja kami semua mampu menjalaninya, terlebih keluarga yang memangku duka. Engkau memberi kekuatan, kesehatan kepada seluruh pelayan-pelayan-Mu, pendeta, penatua, diaken yang menjalankan tugas, kepada segenap keluarga yang memangku duka. Engkau memberi kekuatan dan kesehatan pula. Engkau mengampunkan mereka dari tempat-tempat yang jauh boleh hadir di sini, semua karena kemurahan-Mu. Seluruh pelayanan telah berjalan dengan baik, bahkan sampai pada malam ini kami boleh bersama-sama hadir di pelataran duka ini, dan kami mengucap syukur karena malam ini Tuhan menyiburkan kami lagi dengan firman-Mu. Tolonglah kami semua dan teristimewa keluarga yang memangku duka, supaya mereka sungguh-sungguh menaruh duka cita mereka di dalam boleh mengalami istirahat yang berdamai. Terima kasih Tuhan. Kami datang memohon kepada-Mu
Agar Engkau terus topanglah mereka dengan kekuatan kuasa, supaya mereka benar-benar dikuatkan, dapat disemangatkan di gedung gereja atau di kantor sinode. Kiranya semuanya berjalan dengan baik. Kami serahkan hamba-hambamu, para pelayan dari badan pekerjaan majelis sinode, supaya dapat mempersiapkan pelayanan dengan baik. Demikian juga keluarga semua dipersiapkan dengan baik, supaya mereka boleh mengantar jenazah, membawa jenazah dari rumah duka ini di dalam kehendak-Mu pula. Terima kasih Allah Bapa kami di surga. Seluruh kehidupan kami, hamba datang letakkan dalam kasih-Mu. Berkat Tuhan satu-satu itulah, kami saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, bahkan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah.
Pertolongan Tuhan
datang di tempat itu kurang 15 menit jam 7, di mana almarhum orang tua saya menguasai diri, tidak terjatuh begitu saja sampai pada kata yang kedua. Aduh, yang kedua, lalu saya memeluk almarhum dari belakang. Lalu ia terduduk dikelilingi dengan keluarga. Saya belajar dari situ bahwa selama ini almarhum benar-benar mencintai keluarga. Dimanapun, entah itu secara keluarga, sukacita maupun duka cita, almarhum selalu berada di situ. Cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kami boleh gunakan untuk kehidupan kami dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
keluarga yang memangku duka sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam kehidupanmu di tiap-tiap hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, dan arahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Yang saya hormati para hamba Tuhan, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang bisa hadir bersama-sama kita pada malam hari ini untuk berbagi duka bersama keluarga. Yang saya hormati orang-orang tua saya, para sesepuh, yang saya hormati seluruh ketua-ketua kastor di bawah pilar kastor kerukunan maupun bentuk arisan atau apapun bentuknya. Yang saya hormati para majelis dan diaken jemaat Mahanaim Getsura, yang saya hormati seluruh, seperti apa yang disampaikan tadi oleh istri saya yang sebelum menyanyi terakhir lagu dari Kondo Sabata, bahwa orang tua yang kita kasihi kronologis tadi yang sedikit diceritakan. Pak, waduh, saya minta maaf, saya tidak bisa pakai jas lupa. Wah, sangat terhormat lagi Bapak malam ini. Iya dong, kita kan harus menghargai keluarga. Di situ satu pesan, banyak hal. Beliau adalah pelopor, organis, oleh saya bahwa betul-betul dia pegang moto kita sebagai orang Toraja, misalkan ada di Botuo Pantan, ada di Pamate, tidak pernah mengeluh. Sedikit ada keluarga juga yang meninggal di Lorong dengan hormat saya sebut, dia keluarga kami dari pokoknya dari Lomban, Moses Lomban ya, dengan hormat saya sebut namanya Moses Lomban. Dia telepon saya, kamu harus hadir ungkapan bela sungkawa. Saya kok dari Google. Nah, itu beliau tuh. Jadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kastor sebagian besar beliau konsep. Tidak mau berhenti. Satu hari ada pertemuan para pejabat
tiba-tiba Bapak Kakanwil bersama orang tua kita, Bapak Anton Timbang, bersama-sama panggil lagi saya, Bapak Yuda, tolong kalau bisa cek, karena kita sudah mengusulkan untuk legal kastor. Kakanwil sudah ada, silakan kalau bisa langsung bicara saya. Dengan penuh semangat saya tiba-tiba loncat dan langsung menghampiri Kakanwil dan saya mengatakan, Pak, tolong, kami sudah mengusulkan legal kepengurusan Santurayaan Kota Kendari. Dia yang sangat menyayangi. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat, kalau sudah lihat ada, kalau tidak salah pakai popol terus ada topi. Itu mengajak semua orang, berapa ribu kalau orang nonton Facebook. Siapa yang paling kita kasih? Karena dia merindukan apa yang kita harapkan untuk menuju kebahagiaan. Itu ada. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus buat adikku Stepi, Norman, dan Hendrik. Orang tua kita ini banyak sekali memberi panutan, bahkan arahan-arahan. Mari kita contoh. Iya, Ibu dokter mengajak saya ke Yerusalem. Ternyata lain rencana Tuhan. Larinya ke Yerusalem baru. Itu terakhir disampaikan sama saya. Makanya saya juga dengan respect. Semua ini sangat berduka, yang sangat mendalam, berbelasungkawa yang sangat mendalam. Kerukunan Pondok Sapata ada 5 pilar: Sesena Padang, Limbong Kalua, Sepang Supiran, Ikatan Keluarga Tandalangan, dan Piturun Tasalur, juga sebagai pemangku duka. Karena beliau juga di dalam Pondok Sapata sebagai pemimpin kami. Bapak Ibu yang saya hormati, kita suka cita. Betul-betul dia lewati semuanya itu mana kira-kira menghadapi, dan beliau memimpin. Kepada Bapak kami persilakan. Ada? Oh iya. Kuri semangat. Sebelum saya menyampaikan ungkapan belasungkawa sebagai kerinduan buat orang tuaku Insinyur Simon Paloan almarhum, saya mengajak kepada seluruh pengurus Kastor untuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Dan di samping kiri saya, lagu ini adalah kesukaan beliau, dan beliau yang menyarankan kepada saya, bisakah Kastor Kota Kendari punya ciri khas lagu tersendiri. Begitu Om Set ya, itu ada waktu itu. Saya persilakan. Keluarga Kastor yang tahu boleh menyanyi ya, sama-sama.
bersama adik-adikku dan seluruh rumpun keluarga yang mengalami duka pada malam hari ini. Yang terhormat BPM Sinode, dalam hal ini Pak Sekretaris Sinode yang hadir. Yang kami hormati pula BPM Klasis Kota Kendari, Konai Utara, Bapak Pendeta Stephen yang juga membawa firman pada malam hari ini. Guru semangat Pak Pendeta. Ya. Pak Pendeta ini sudah sedikit orang Toraja. Ya. Yang saya hormati dan saya banggakan orang-orang tuaku, sesepuh kasih tulusan Sang Torayan. Saya tidak sempat sebutkan satu persatu, tapi saya sudah yakin dan percaya kelihatan tadi waktu menyanyi masih kuat. Puji Tuhan. Yang saya hormati para pengurus Kastor Kota Kendari, ketua-ketua kerukunan, kelompok arisan, kelompok keluarga, atau apapun namanya yang ada di Pilar Kastor Kota Kendari, yang hari ini jumlahnya sudah 48. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Silang Pergabungan yang saya tidak sempat sebut satu persatu. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja kita, yang mana kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan cuaca yang baik. Selama berturut-turut malam penghiburan, kita diberikan cuaca yang luar biasa, padahal ini musim hujan. Kuasa dan Roh Kudus menyertai kita, dan kita menghibur keluarga-keluarga Kastor yang meninggal, dan puji Tuhan malam ini tinggal Om saja yang terbaring kaku. Kemarin-kemarin 2, 3 berpulangnya orang tua kita, salah seorang Dewan Pertimbangan dikasih tulusan Sang Torayan, dengan hormat saya sebut namanya, guru saya, pembimbing saya, Simon Paloan. Saya sudah tukar kadang ini, Om Simon Paloan. Begitu juga sebaliknya. Dua-duanya guru saya. Jadi saya kadang terputar-putar. Jadi saya minta maaf salah. Ya, saya ulangi, almarhum Insinyur Simon P. Paloan. Saya kadang begitu, sering terbalik-balik. Karena dua-duanya ini yang sering apa bahasa Toraja Om Set selalu mengingatkan saya, menegur saya. Bahasa Torajanya saya tidak tahu bahasa Torajanya itu. Kalau bahasa Tolakian, tuan guru. Tuan guru. Ya. Jadi tante, adik-adik semua, selain tadi mendengar juga Om dipanggil Tuhan, mau tidak mau saya langsung lompat. Padahal di Kastor di yang sebelah saya minta jual. Rumah tongkonan itu belum berdiri, Omku sudah dipanggil Tuhan. Saya tidak salahkan siapa-siapa. Karena itu saya ambil hikmahnya. Ternyata orang tuaku juga 24 jam sebelum dia meninggal, dia masih support saya. Dan banyak hal yang perlu kita dapat pelajaran dari Om. Kalau Pak Ketua tadi katakan, saya lain cara maksud sama, selalu yang disampaikan. Pak Ketua, lain cara maksud sama, siap. Dan saya bangga punya Om seperti almarhum. Ya, nah, yang kita ingin tahu dari keluarga itu, kalau seorang mungkin berat, jangan bisa dilihat. 302 kali, 303 kali. Siapa? Siapa? Mika.
pelayanannya kepada siapa. Soal dia mau nanti penghiburan di mana, silakan keluarga. Tapi kami tahu bahwa kami limpahkan di bagian terakhir ibadah pemakamannya kepada jemaat mana. Jadi nanti minta tolong Pak Ketua. Ya, himpunan duka cita keluarga besar di tempat ini. Di sepanjang hari-hari yang telah dilalui oleh keluarga, sejak engkau memanggil pulang kembali kekasih hati kami, engkau telah menunjukkan topangan dan kekuatan, memberikan kekuatan kepada istri, anak-anak. Satu yang tidak dapat tiket. Yang sudah meninggal berada di Kamera. Di sini. Ya. Kenapa kok kasihnya? Saya videonya. Kita katanya di sini. Dimas. Pegang om boleh. 1, 2, 3. Lagi ya di sini. 1, 2, 3. Langsung berdoa saja. Besar Engkau Tuhan yang telah menciptakan kami, yang telah menyelamatkan kami, dan yang terus memelihara kehidupan kami hingga hari ini. Meskipun dalam situasi dan Tuhan ada kekuatan dan makasih ya Tuhan, Engkau begitu baik. Dan besok untuk ibadah pemakaman yang selanjutnya jenazah akan dibawa ke kampung halaman di Toraja. Maka pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kami akan memindahkan jenazah orang tua kekasih kami ke tempat penghiburan. Dan kami percaya penghiburan kekuatan itu akan berlaku terus. Engkau memberikan kekuatan, ketegaran hati jenazah kekasih. Kami berdoa Tuhan terus ada. Tuhan terus hadir, boleh mengawal istri, anak-anak, menantu, cucu di kesempatan seperti ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.